Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake coklat yang masih aja banyak dicari nih. Ya, ini adalah coklat moist cake atau cake coklat ketagih. Tapi kali ini akan aku variasikan dengan cream cheese. Jadi buat teman-teman yang bosan mungkin dengan yang super coklat atau yang kurang suka coklat atau kurang suka yang manis-manis bisa cobain resep ini. Karena beneran deh, campuran antara coklat dan keju tuh nggak pernah gagal ya. Aku pribadi suka banget dengan campuran antara coklat dan keju karena bisa membuat kuenya jadi nggak kemanisan. Ditambah akan makin creamy dan gurih dari kejunya. Seperti resep-resep cake ketagihku yang lain, resep ketagihku ini juga sangat mudah banget dibuat. Aku nggak menggunakan telur, tanpa mixer dan tanpa oven. Jadi sekarang yuk kita bareng-bareng melihat cara membuatnya. Pertama, ini kukusannya kita panaskan dulu. Setelah itu, ini aku akan buat buttermilk homemade. Siapkan 200 ml susu, lalu tambahkan 1 sendok makan cuka atau bisa juga pakai jeruk nipis atau jeruk lemon ya. Aduk rata semuanya dan kita diamkan dulu selama 10 menit hingga nanti susunya mengental. Nah, ini sudah 10 menit, bisa teman-teman lihat ya, kalau susunya sudah mengental seperti ini siap digunakan. Aku suka banget nih menggunakan resep dengan buttermilk kayak gini karena kayak kita nanti bakal lembut dan moist banget. Selanjutnya siapkan wadah lalu tuangkan buttermilk yang sudah kita buat tadi. Setelah itu tambahkan gula sebanyak 135 gram. Aduk rata kedua bahan ini hingga gulanya larut sempurna. Teman-teman yang sudah mengikuti beberapa resepku pasti sering banget lihat kalau aku jarang menggunakan telur ya di dalam kue-kueku. Karena selain ekonomis, ada anggota keluargaku yang alergi telur. Jadi sebisa mungkin aku menggunakan sedikit telur atau bahkan tidak menggunakan sama sekali biar yang lain juga bisa makan. Setelah itu tambahkan 110 minyak sayur. Aduk hingga tercampur rata seperti ini. Dan setelah itu bisa kita masukkan bahan-bahan keringnya. Ini aku masukkan 185 gram terigu. Dan semua bahan-bahan kering ini kita saring seperti ini biar nanti lebih mudah mencampurnya dan tidak ada yang bergerindil. Setelah semua terigunya masuk, ini aku tambahkan 35 gram coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik biar rasanya makin mantap ya. Setelah itu masukkan setengah sendok teh baking powder, aku pakai baking powder yang double acting, lalu setengah sendok teh soda kue dan seperempat sendok teh garam. Pastikan baking powder dan soda kue yang kamu gunakan berkualitas baik, tidak expired dan masih aktif ya. Agar kue yang kita hasilkan nanti dapat mengembang dengan baik dan tidak bantet. Setelah semua bahan keringnya masuk seperti ini, bisa kita aduk rata menggunakan balung whisk aja. Jangan over mixing, mengaduknya cukup sampai tercampur rata seperti ini dan ini siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya sudah aku kasih baking paper dan sudah aku oleskan margarin. Loyangnya sendiri ini aku menggunakan ukuran 18 cm. Kalau teman-teman ingin membuat cake-nya lebih besar, bisa mengalihkan resep ini sampai 2 atau 3 kali ya, sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu adonannya kita ratakan. Dan jika sudah rata seperti ini siap untuk kita kukus. Pastikan kukusan yang sudah kita panaskan lagi sudah benar-benar panas dan mendidih airnya seperti ini. Lalu bisa kita masukkan kuenya dan kukus dengan api sedang selama 30 menit hingga matang. Jangan lupa tutupnya, beri cover kain seperti ini biar tidak menetes ya airnya ke atas kue. Setelah 30 menit aku tes tusuk seperti ini. Kalau misalnya sudah tidak ada yang lengket adonannya, tandanya sudah matang dan siap untuk kita angkat. Ini kuenya aku dinginkan dulu ya. Dan setelah agak dingin bisa kita siapkan untuk menuangkan krimnya ke atas kuenya. Jadi ini kuenya akan aku keluarkan dulu dari loyangnya dan akan aku ganti baking paper yang di bawah ini dengan baking paper yang lebih panjang.
Setelah itu kita putar dan akan aku trim bagian atas kuenya biar nanti hasilnya tuh kuenya rata ya, bagian atasnya jadi rapi. Setelah itu kuenya akan aku masukkan lagi ke dalam loyangnya. Saranku gunakan loyang yang lebih kecil daripada loyang yang buat mengukus tadi. Karena biasanya kue yang sudah matang akan sedikit menyusut ya size-nya. Jadi agar krimnya tidak rembes ke samping, gunakan loyang yang pas dengan ukuran kue. Tapi berhubung karena aku nggak punya loyang lebih kecil, jadi aku pakai loyang yang tadi. Tapi konsekuensinya nanti krim kejunya tuh bakal lebih tipis daripada yang seharusnya. Selanjutnya kita siapkan gelatinnya. Ini aku pakai dari setengah sendok makan gelatin, lalu dilarutkan dengan 2 sendok makan air yang super panas. Aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini. Lalu kita dinginkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan untuk membuat krim kejunya. Aku menggunakan 150 gram cream cheese. Cream cheese-nya sudah aku diamkan dulu di suhu ruang selama 1 jam dan akan lebih lembut dan lebih mudah untuk mencampurnya. Teman-teman juga bisa menggunakan spread cheese ya. Lalu kita masukkan 60-75 gram susu kental manis, sesuaikan dengan selera kamu. Lalu aduk rata. Dan setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan bahan selanjutnya. Ini aku tambahkan gelatin yang sudah kita larutkan tadi. Gelatin ini berfungsi agar krim kejunya tidak cepat leleh di suhu ruang. Kalau kamu nggak punya bisa di skip, tapi nanti resikonya krim kejunya akan lebih cepat meleleh ya. Atau kamu juga bisa menggunakan agar-agar tapi bukan dengan resep yang ini. Gunakan resep membuat krim keju di Cake Batik Indulgence versi ekonomis. Nanti linknya akan aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Setelah itu campurkan dengan 100 ml susu. Kalau pengen lebih enak lagi bisa menggantinya dengan dairy whipped cream ya. Setelah tercampur rata, kita diamkan dulu sebentar hingga teksturnya agak lebih kental. Dan setelah mengental bisa kita tuangkan langsung ke atas kue coklatnya. Setelah semua krim kejunya masuk, ini bisa kita simpan dulu di dalam kulkas hingga set. Sambil menunggu krim kejunya set, kita buat ganas coklatnya. Aku buat dari 150 gram dark cooking coklat, ditambahkan dengan 100 ml susu. Lalu bahan selanjutnya kita akan tambahkan setengah sendok makan margarin atau mentega. Semua bahan ini akan aku lelehkan bareng-bareng dengan cara ditim atau double boiler. Ini bagian coklat dan margarinnya aku masukkan ke dalam susu biar lebih mudah leleh nanti ketika susunya sudah panas. Sambil menunggu susunya panas, bisa kita buat larutan gelatin lagi seperti tadi dari setengah sendok makan gelatin yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air panas. Jika sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan lagi dan masuk lagi ke ganas coklatnya yang tadi ya. Ini susunya sudah lumayan panas dan tinggal kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Jika semuanya sudah tercampur rata dan meleleh, bisa kita angkat dan tambahkan gelatin yang sudah kita larutkan tadi. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau fungsi gelatin ini agar ganasnya atau krimnya tidak cepat leleh. Kalau teman-teman gak punya gelatin, bisa menggantinya dengan agar-agar, tapi menggunakan metode yang berbeda dengan cara yang sekarang ini. Nanti akan aku cantumkan di deskripsi linknya untuk membuat ganas coklat yang menggunakan agar-agar. Dan tinggal kita masukkan ganas coklatnya ke atas krim kejunya. Tapi sebelum menuangkan ganas coklatnya ini, pastikan krim keju yang sudah masuk kulkas tadi itu sudah benar-benar set. Selain itu, ganas coklat yang akan kita tuangkan juga tidak panas. Dan ini tinggal kita ratakan ganas coklatnya. Ini sedang aku buang ya bubble-nya. Setelah itu bisa dinginkan di dalam kulkas hingga set. Dan ini cake-nya sudah set sempurna. Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Untuk waktunya sendiri aku itu mendiamkan di dalam kulkas sekitar 3-4 jam ya, hingga benar-benar kokoh seperti ini. Setelah itu pinggiran kuenya kita trim biar rapi dan cantik. Lalu kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Ini aku kasih sprinkle juga di atasnya biar makin cantik. Dan ini dia, Choco Cheese Moist Cake sudah siap untuk disajikan. Bisa kita lihat bareng-bareng ya kalau ganas coklatnya itu mengkilat cantik sekali.
Selain itu, lapisan kejunya membuat penampilannya makin menarik. Seharusnya kita mendapatkan krim keju yang lebih tebal daripada ini ya, kalau misalnya aku tadi menggunakan loyang yang lebih kecil. Tapi nggak masalah, yuk sekarang kita cobain aja bareng-bareng gimana rasa kuenya. Wah beneran deh, teman-teman harus coba di rumah karena ini enak banget. Cake coklatnya super lembut dan moist, sedangkan ganas coklat dan krim kejunya tuh bener-bener meleleh di mulut. Kalau teman-teman suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.